Pemirsa, kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret nama David Kurnia Albert atau yang kerap dikenal David Noah hingga hari ini masih terus berjalan. Pasca melaporkan, Lina Yunita pun menjalani pemeriksaan sebagai pelapor di Polda Metro Jaya. Terkait pemeriksaan, Lina menceritakan kronologi dan bukti kepada penyidik kepolisian. Dia butuh dana talangan, kita berikan, dia wan prestasi tidak membayar, sudah saya tuntut, itu aja. Berapa kerugian? Kalau kerugian ya sebenarnya banyak ya, bisa 1,5-an ya. Iya. Usai menceritakan kronologi kepada penyidik serta menunjukkan bukti-bukti, otomatis pihak Lina dan tim kuasa hukumnya tinggal menunggu perkembangan dari penyidik. Diketahui sebelumnya kasus ini berawal dari Lina yang melaporkan telah meminjamkan dana sebesar 1,1 miliar rupiah kepada David. Dalam kesepakatannya, Lina ingin mantan suami Gracia Indri tersebut menepati janji mengembalikan uang dalam waktu 3-6 bulan setelah dana itu dicairkan. Namun faktanya, Lina justru kesulitan menagih dan berkomunikasi dengan sahabat Ariel Noah itu. Hingga jatuh tempo, David belum memenuhi perjanjian tersebut. Lancar. Kemarin saya udah memberikan somasi lisan, nggak dianggap. Ibaratnya kita kan meminta apa yang menjadi hak saya ya, gitu. Tapi kok, ya ke manajernya pun, ke salah satunya udah saya warning juga. Saya kan nggak mau ngerusak nama baiknya dia juga. Orang paling penting tuh kan nama baik ya Pak. Sementara itu di lain tempat, David Noah yang sempat menghilang pasca dilaporkan Lina akhirnya muncul di hadapan publik. Didampingi kuasa hukumnya, David pun menjawab perihal laporan dan kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang 1,1 miliar rupiah yang menyeret namanya. Berterima kasih sekali ya bahwa Lina mau bantu gitu dan semua datang bukan pengajuan pribadi saya, tapi emang datangnya bersama-sama sama tim ya, mereka yang menjelaskan pemaparan dan sebagainya hingga tercapai kesepakatan. Terus di tengah jalan memang proyeknya mundur, yang tadinya tinggal sebulan lagi tetap mundur dari pembeli proyek ya. Sedangkan kami juga berusaha memenuhi kewajiban ya untuk per bulan juga bisa bayarkanlah ke Lina gitu per bulan gitu. Nah di tengah jalan ternyata satu persatu bubar jalan nih si orang yang saya bantu ini. Itu saya dalam kapasitas saya sebagai komunikasi itu jadinya kemana-mana, jadi saya yang ketemu klien nge-push segala macam gitu karena waktu itu emang kondisinya ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya ya kan. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Yang berkembang di pemberitaan bahwa David melakukan penipuan, pinjaman uang dan lain-lain, fakta datanya peminjaman uang dilakukan dengan kapasitas David selaku Direktur Komunikasi di perusahaan A, berfungsi sebagai PR atau Public Relation. Jadi dia untuk tugasnya adalah memberikan citra yang baik kepada perusahaannya. Dan peminjaman atau penitipan uang yang dilakukan antara David dan saudari LY itu adalah murni bisnis dalam kapasitas David selaku salah satu direksi dari PTA. Kenapa? Dana yang ditransferkan dari saudari LY itu dikirimkan langsung kepada rekening perusahaan, tidak kepada seorang David Kurnia Albert. Jadi langsung kepada rekening perusahaan, dan saudara David tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan keuangan di perusahaan karena kapasitasnya adalah
selaku direktur komunikasi, bukan direktur keuangan, apalagi direktur utama. Apalagi menikmati uang hasil dari situ, itu tidak ada. Karena murni itu untuk pengembangan usaha perusahaan A tersebut. Ya, dari Lina diketahui, David meminjam uang pada Lina yang digunakan untuk bisnisnya. Bisnis apakah yang dijalani David yang pekerjaan utamanya diketahui sebagai musisi? Benarkah saat meminjam uang, David melakukan perjanjian dengan Lina perihal masa penggantian? Benarkah David melewati masa tenggang dari perjanjian peminjamannya? Lantas, apa tanggapan David perihal cek yang diberikan pada Lina namun tak dapat dicairkan? Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama Lina teman saya, yang kedua memang niatnya ya udah, sekalipun internal ngaco nih gitu, ternyata balik badan dari saya, ya udahlah, saya yang take responsibility. Cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu. Dia pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu. Cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu. Dan mau dari mana aja gitu, saya coba handle sendiri gitu. Nah, begitu pandemi, proyeknya di cancel. Saya dapat info bahwa nggak jadi jalan karena kedepannya nggak tahu kayak gimana dari pemberi proyek gitu kan. Mereka akhirnya mempending proyek ini gitu, dan di situ saya juga sempat yang stay itu cuman direktur utamanya, namanya adalah saudara Y ya. Itu saya push dong gitu, ini gimana nih, karena sebelum dananya masuk kami juga udah, saya terutama gitu, ini saya posisinya nolong kamu nih gitu, jadi tolong pastikan ini bisa dari mana ya kan, untuk kita memenuhi tanggung jawab ini. Lalu adalah pengerjaan-pengerjaan yang mereka paparkan ke saya gitu. Oke, terus ditimpa pandemi ini, waktu itu saya delegasikan komunikasinya juga sama saudara Y ini selaku direktur utama. Saya juga sambil terus tuh cari gimana caranya. Cuma ternyata memang sulit ya pandemi ini untuk cari pemasukan. Tak hanya terkait soal peminjaman uang, Lina kabarnya juga kecewa dengan sikap David yang seolah menghindar saat dihubungi oleh Lina. Namun, hingga saat dilaporkan dan kasusnya mulai ramai disorot, David akhirnya muncul. Benarkah David tengah mengupayakan damai dengan pihak Lina dan berharap Lina mencabut laporannya? Lantas, akankah Lina siap berdamai dengan David? Dari pihak yang menyatakan dia sebagai lawyernya telah mengajak untuk bertemu dengan saya. Itikat baik kan seharusnya sebelum dilaporkan ke polisi ya. Sudah. Berarti masih ada rasa ganjal nih Mbak ya? Ya, kalau Anda jadi saya sedang sakit, ibu saya sakit, butuh segala macam biaya, terus dipersulit seperti ini kan bagaimana? Tapi ya dimaafkan saja, tapi penuhi kewajiban lah. Dari pihak saya juga sudah mediasi, seada-adanya banget gitu, kita udah tawarin ya, kurang lebih mungkin 0,5 M gitu, untuk ini dulu seada-adanya diterima gitu dari saya pribadi ya gitu, karena saya secara moral bertanggung jawab, saya merasa udah harus balik gitu. Ya tapi ya ditolak dari pihak sananya karena hitungannya mungkin lebih besar gitu ya gitu. Jadi pembayaran yang lalu plus yang terakhir kami tawarkan gitu, itu juga nggak cukup ya menurut mereka gitu. Saya mau kasih 0,5 M gitu ya, seada-adanya yang saya punya gitu. Ya makanya terjadi seperti ini. Saya pecinta damai Pak, jadi kalau misalnya ibaratnya sudah dibayar semua ya kita lihat seniat apa orangnya gitu. Kalau misalnya dia mau bayar tapi diundurnya sampai berapa tahun ya saya nggak mau kan.